Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Bernyanyi. Bapak Ibu kalau di sini ada yang hobinya bernyanyi. Mungkin ada di antara kita yang sebenarnya senang nyanyi, cuman hanya berani nyanyi di rumah. Salah satu yang paling sering jadi saksi bisu suara kita adalah kamar mandi, ya. Itu kayak studio rekaman. Bapak Ibu tahu nggak kalau kenapa kalau di kamar mandi kok kayak suara kita lebih bagus gitu ya? Karena di kamar mandi itu ruangannya kecil dan dia memantulkan suara kita. Jadi suara kita tuh seperti ada gemanya, ada bassnya. Jadi kenapa suara di kamar mandi kayak bagus, tapi kalau kita nyanyi biasa, kalau di luar ruangan kok beda gitu. Nah bicara soal nyanyi, kita percaya bahwa hari ini kita juga akan menyanyikan kasih setia Tuhan, kebaikannya, memuliakannya dengan nyanyian-nyanyian bukan hanya dari bibir, tapi dari sikap dan perbuatan kita. Bersenandung, harmonis dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang kita suka fales dalam hidup ini. Jadi Tuhan nadanya kemana, kita nadanya kemana. Nah supaya bisa berjalan baik, harmonis. Nggak selalu persis harus sama, tapi setidaknya kita mengikuti apa yang menjadi patokannya Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 91 bait pertama dan yang kedua, Putri Sion nyanyilah. Kidung Jemaat 91 bait pertama dan yang kedua, Putri Sion nyanyilah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau bersorak, mau memuji kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa menyambut Tuhan dalam hidup kami harus dengan hati yang bersyukur dan dilandasi dengan sukacita. Sehingga pagi ini kami juga rindu Tuhan agar pagi ini kami awali dengan positif. Walaupun banyak hal-hal negatif yang akan datang, tapi kami percaya. Tapi kalau kami lalui dengan firman-Mu dan hati yang positif, maka kami akan mampu menjalaninya dengan baik. Kami serahkan pembacaan firman dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan Raja orang-orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu Saudara, Sindang Laut Karangsembung. Di GKI Sindang Laut ini kan kita dominan itu adalah masyarakat Tionghoa yang ada di gereja. Bisa dibilang hampir 90% dari zaman dulu sampai sekarang. Dan dulu saya dengar sih sebelum ada Katolik dan GPDI, orang-orang Tionghoa semuanya kalau nggak ke Kelenteng yang ke GKI gitu ya. Jadi sebenarnya kalau belum ada GPDI dan Katolik, GKI pasti rame banget. Bisa dibilang ya mungkin sebesar Pamitran dulu. Tapi sering berjalannya waktu, orang-orang ada yang pindah ke Katolik, ada yang ke GPDI begitu ya. Dan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat kita Tionghoa di Sindang Laut Karangsembung. Yang paling kerasa itu adalah perubahan ekonomi. Terjadi kayaknya sih sudah terus berubah ya. Pokoknya pasca reformasi 98 ada banyak perubahan. Dulu sebelum 98 sepertinya toko kita laris banget karena orang Tionghoa yang bisa dibilang memegang peranan ekonomi di wilayah Sindang Laut Karangsembung. Setelah tahun 98 mulai banyak orang-orang yang kalau istilahnya kita pribumi ya, atau orang asli sini, orang Sundanya. Itu juga setelah 98 itu jadi mulai buka toko gitu ya. Pas kita orang Tionghoa lagi kolaps, ekonominya lagi bangun lagi ibaratnya dari nol, orang-orang asli sini, orang Sunda mulai juga bangun dari nol. Dan terus bangun sampai hari ini, bahkan 2025, 27 tahun setelah 98 itu, rasanya toko orang Tionghoa sama orang asli sini udah sama banyaknya. Salah satu yang saya senang dari perkataan, saya kan sekali ngobrol dengan Ibu Swatli, kita sih bersyukur Bang, sebenarnya sedih tapi bersyukur juga sedih, udah pasti karena ekonomi kita jadinya beda banget sama sebelum 98. Tapi bersyukurnya orang-orang di sini akhirnya juga maju. Jadi kesenjangan sosial antara orang Tionghoa dan orang Sunda itu tidak terasa lagi gitu ya. Mungkin itu yang jadi penyebab kenapa kejadian 65, 98, kenapa orang Tionghoa jadi kambing hitam, karena keadaan ekonomi kita itu baik. Bukan karena kita dari kecil kaya, enggak. Kita juga berjuang setengah mati juga. Tapi roda perekonomian dulu kita yang pegang, sekarang kita pegang bareng-bareng. Tapi otomatis jadi pasti kan kita berbagi. Jadi naik turun keadaan ekonomi ya, termasuk sekarang kalau paling sering jemaat cerita ke saya, keadaan ekonomi apalagi habis Covid makin turun. Apalagi udah mulai masuk orang Kalimantan, orang Tionghoa Kalimantan dari Pulau Kalimantan, kemudian orang Madura ya, orang Padang, nah, banyak tuh. Jadi sudah semakin banyak saingan, otomatis daya beli itu berubah sekali. Nah, Bapak Saudara, bicara soal ekonomi dalam bacaan kita juga, ekonomi itu bicara soal bagaimana cara
Ekonomi dan sosial itu berdampingan. Nggak bisa orang hanya mikirin ekonomi, oh saya pengen sukses kaya, nggak, pasti ada konsekuensinya gitu. Akan ada gap, akan ada jarak, dan akhirnya terjadi masalah sosial. Tapi juga nggak bisa kita cuma mikirin sosial aja. Kalau sosial kita pikirin terus udah berbagi, ekonomi juga akan hancur. Jadi ekonomi dan sosial itu harus seimbang. Itu yang dalam bacaan kita juga terjadi ketika kejadian bangsa Aram menyerang Israel Utara atau bangsa Samaria. Eh, Mereka, yang ajaib adalah pada masa itu ekonomi lagi kolapsnya gitu ya, karena orang Samaria itu lagi kacau, dia banyak dikepung sama banyak kerajaan. Eh, Biaya perang itu kan nggak murah ya, jadi dari perlengkapan perang, jadi kan dari kepala ahli-ahli besi harus bikin peralatan perang, peternak kuda segala macam disiapin, makanan para petani juga harus nyiapin bahan-bahan makanan, semuanya disiapin, dan akhirnya biaya perang itu bisa dibilang menghabiskan setengah dari biaya kerajaan. Nah, perangnya sering, jadi makin banyak dan akhirnya kelaparan, otomatis harga-harga juga makin barang-barang jarang makin mahal. Seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba Nabi Elisa bilang bahwa nanti harganya akan jadi sesikal, jadi lebih murah. Tadinya berapa puluh sikal satu tepung itu, bisa dibilang ya, anggaplah kalau versi Indonesia bisa harga tepung cuman sebungkus kecil gitu, 1/4 kilo aja bisa jutaan gitu. Jadi harganya mahal sekali. Nah, dibilang kata Elisa nanti akan kembali harganya normal, bahkan murah dibilang. Satu tepung setengah itu bisa harganya cuman 5.000 katanya. Nah, kan kata perwiranya Pak Jurus nggak mungkin. Betul, ternyata ada satu keajaiban, satu perkemahan bangsa Aram yang sedang siap-siap menyerang Israel lagi, tiba-tiba dibikin kosong. Kok bisa? Karena mereka mendengar malam hari itu kayak ada suara rame-rame kuda. Dipikir, wah ini mengundang raja membayar raja-raja sekitar mereka untuk menyerang kami, begitu bangsa Het sama bangsa Misraim gitu. Padahal mah nggak ada, orang nggak ada duit buat makan aja susah. Tapi tadi keajaiban itu yang membuat akhirnya orang-orang mundur. Nah, ketika mundur, nah ini orang saya nggak tahu, kadang perkemahan itu lumayan agak jauh dari daerah lokasi yang mau diserang. Dia bikin kemah gitu. Nah, rupanya orang Kusta ini imannya luar biasa ya. Dibilang, kita kalau nggak makan di sini mati. Masuk ke dalam nggak ada makanan juga mati. Ah udahlah, serahkan diri ke musuh ya, siapa tahu dikasih makan, seperti gitu ya. Jadi orang kadang kalau udah mentok idenya, udah nekat aja gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka masuk loh, nggak ada orang. Masih banyak makanan, masih banyak harga barang-barang berharga. Mereka nikmatin bolak-balik udah 2 kali. Terus tapi ajaibnya gitu ya, orang-orang rupanya kadang-kadang yang serakah tuh bukan orang yang nggak punya loh. Yang serakah tuh biasanya orang yang punya. Yang nggak punya tuh tahu, karena merasa udah cukup lah. Akhirnya dia lapor ke raja gitu kan, raja ini ada keadaannya kayak gini, sebenarnya bisa aja diambil terus bikin dirinya kaya, punya banyak uang, punya banyak makanan, tapi mereka berpikir kayaknya buat apa nikmat sendiri, kalaupun nanti juga ketahuan nanti kita dimarahin, udahlah kita bagi aja. Sebenarnya bisa aja nih, mereka kan orang kan lagi lapar, udah gak mikir aja mau marah, mereka juga lagi berjuang soal ekonomi, berbagi. Nah, Bapak Saudara, dalam pergumulan ekonomi yang kita lihat di raja-raja ini, orang Kusta dan Nabi Elisa saja bisa percaya pada keajaiban. Nah, kita juga mungkin akhir-akhir ini sedang ada banyak masalah ekonomi ya. Sudah jelas kalau di sini kurang sembung, kita ya bisa bertahan stabil aja setengah mati gitu. Hari-hari lebih banyak menurunnya dibanding dulu-dulu. Tapi ya sudah, dijalanin saja. Dan kita percaya kalau mungkin saat ini mungkin ada Bapak Ibu dalam keadaan bahkan lebih berat lagi. Ekonomi udah mentok, udah nggak tahu bagaimana lagi. Kadang-kadang Tuhan kasih pertolongan itu terakhir kenapa ya? Supaya kita berserah sama Tuhan. Pegangan sama Tuhan. Pegangan sama Tuhan itu biar jadi apa? Satu, kalau kita berkelimpahan gak sombong. Kalau kita kekurangan gak melakukan dosa. Gak menghalalkan segala cara. Jadi kita dibikin sama Tuhan tuh di keadaannya miris sampai akhir. Tapi bagi siapa yang setia dan taat, Tuhan akan kasih kejutan baik. Nah, semoga kalau hari ini rasanya ekonomi dalam pekerjaan, dalam usaha, atau mungkin dalam kehidupan bagi kita yang muda di sini yang masih bersekolah, kehidupan orang tua, keluarga juga masih susah. Percayalah tadi, yang penting kita setia. Jangan membuat keadaan ekonomi kita susah, kita jadi orang jahat, jangan.
kita tetap setia supaya berserah, supaya nanti kalau Tuhan kasih kita kelimpahan, kita nggak sombong dan kita juga nggak gegabah. Anggap aja latihan. Proses ekonomi berat ini adalah latihan kita, supaya nanti kalau berkat Tuhan datang, kita sudah lebih siap. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang bagaimana rupanya ekonomi juga menjadi bagian yang Tuhan perhatikan kok. Dan juga Tuhan mengajarkan sesuatu dari keadaan ekonomi kami yang mungkin saat ini ada yang sedang berat. Tapi kami percaya Tuhan akan pelihara dan juga Tuhan akan tolong supaya kami terus pegangan terus sama Tuhan, berserah terus. Kami serahkan perjuangan hidup kami hari ini, pekerjaan, pelayanan, keluarga, sekolah, apapun yang kami tempuh, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.